Pemirsa, pemudik mulai bergerak di sejumlah daerah. Lalu bagaimana arus mudik di tempat lain? Sudah ada rekan kami Steven Patinama di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Zeni Johadi di rest area kilometer 196 Majalengka, Jawa Barat. Kita ke Steven terlebih dahulu. Selamat siang Steven, bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen siang hari ini? Ya baik, selamat siang Bre dan juga pemirsa. Untuk laporan yang dapat saya sampaikan di H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, suasana di Stasiun Pasar Senen sendiri sejak pagi tadi sudah terlihat ramai oleh pemudik begitu. Keramaian pemudik sendiri telah terjadi sejak keberangkatan kereta pertama pada pagi tadi hingga tadi sekitar pukul 11 terakhir 11.00 maksud saya, di mana ribuan penumpang terlihat sudah diberangkatkan menggunakan kereta api yang menuju sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan keramaian pun perlahan-lahan juga kembali terlihat menjelang pukul 2 ini, di mana saat ini berada di belakang saya adalah keberangkatan kereta berantas begitu dengan tujuan akhir Blitar yang nanti akan diberangkatkan pada pukul 13.30. Nantinya situasi di Pasar Senen ini akan kembali terus didatangi oleh para pemudik silih berganti hingga nantinya keberangkatan terakhir pada pukul 23.15 yaitu kereta api Tawang Jaya dengan tujuan akhir Semarang. Untuk jumlah keberangkatan sendiri di stasiun kereta api Pasar Senen ini sebanyak 37 keberangkatan kereta api yang setiap harinya diberangkatkan melalui stasiun kereta api Pasar Senen. Dari data PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini sekitar 26.020 tempat duduk yang telah terjual dibeli oleh pemudik dari total sebanyak 26.414 jumlah tempat duduk. PT KAI Daob 1 pun memprediksi bahwa puncak arus mudik menggunakan jasa kereta api khususnya di stasiun Pasar Senen ini akan terjadi pada Sabtu esok ataupun tanggal 6 April 2024 atau H-4 dari Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Untuk sejumlah pelayanan sendiri yang telah disiapkan oleh PT KAI Daob 1 khusus di stasiun kereta api ini telah disiapkan sejumlah pos pelayanan, yaitu pos pelayanan kesehatan, pos pelayanan keamanan, hingga ruang baca begitu bagi anak-anak yang akan ikut serta orang tuanya melakukan perjalanan mudik. Tadi juga sempat saya mewawancarai sejumlah pemudik, mereka mengungkapkan alasan mereka untuk melakukan mudik di H-7 pada hari ini karena ingin menghindari kepadatan yang biasanya terjadi menjelang semakin dekatnya Hari Raya. Dan memang bertepatan dengan bulan puasa ini, mereka sengaja mempersiapkan bekal begitu, makanan dan minuman untuk berbuka puasa di jalan, serta menyiapkan obat-obatan untuk keperluan pribadi jika dalam perjalanan mereka terkena sakit ataupun penyakit yang dideritanya kambuh begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda di studio. Baik Steven, berarti sudah ada mulai peningkatan penumpang di Stasiun Pasar Senen dari pagi tadi hingga siang hari ini. Kita kali ini langsung beralih ke rekan Zeni di rest area kilometer 166 Cipali. Zeni, bagaimana siang hari ini di sana? Apakah sudah ada peningkatan arus mudik? Selamat siang Bang Bre sama pemirsa di Indonesia. Perlu disampaikan saat ini saya berada di rest area KM 166 Tol Cipali, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka. Saat ini kondisi kendaraan dari Jakarta sejak pagi sampai sekarang ada peningkatan. Karena peningkatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Mereka lebih mendahului karena pas hari ini libur pertama anak sekolah. Bre. Di gerbang tol atau misalnya di rest area? Ya, saat ini kondisi di rest area sudah mulai nampak sejumlah kendaraan yang memasuki rest area dengan kondisi guyuran hujan gerimis. Tadi sejak 5 menit yang lalu guyuran hujan deras sehingga banyak yang pemudik dari Jakarta tujuan Jawa ke kampung halamannya pada beristirahat di masjid maupun pada di rumah makan ataupun kafe-kafe kopi di sekitar area 166 Tol Cipali. Sementara fasilitas yang telah disiapkan oleh pihak pengelola rest area antara lain dibentuknya pos pelayanan operasi ketupat Polres Majalengka beserta dengan
tim medis dari rumah sakit Cideres yang akan dioperasikan pada saat besok mulai. Demikian, Bre. Baik, jadi kalau untuk kondisi rest area sendiri, apakah sejauh ini masih mencukupi atau sudah mulai penuh dan tidak bisa menampung? Dari data di pihak pengelola rest area, daya tampung area KM 166 mencapai 800 sampai 1.000 unit armada roda 4, termasuk juga roda-roda bis kendaraan besar. Oke, baik. Tadi Anda sebutkan bahwa ada sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh pihak rest area. Apakah para pemudik sudah mulai memanfaatkan fasilitas tersebut? Misalnya tadi seperti rumah sakit berjalan, kemudian ada juga yang lainnya. Untuk kegiatan operasional di rest area KM 166 dari pihak tenaga medis, rumah sakit maupun puskesmas itu akan berlangsung mulai besok. Karena saat ini mulai diadakannya apel siaga arus mudik di Polres Majalengka. Baik. Oke, baik. Terima kasih rekan Zeni Johadi dari rest area kilometer 166. Baik, kita akan kembali bertanya lagi ke rekan Zeni. Zeni, terkait dengan lalu lintas di Tol Cipali, apakah sudah ada peningkatan arus mudik, misalnya adakah kemacetan ataukah masih lancar seperti yang Anda saksikan di layar kaca saat ini? Kondisi arus lalu lintas kendaraan di Cipali, tepatnya di KM 166, Desa Jatiwangi, Kecamatan Citabei, Majalengka, masih didominasi kendaraan pribadi. Sementara kendaraan besar masih terlihat melintas dengan tujuan Jawa, serta bis-bis yang memang mengangkut mudik gratis. Oke, baik. Situasi di Tol Cipali masih terlihat lancar. Terima kasih. Kemudian bagaimana terkait dengan kondisi cuaca di sana? Di sempat hujan di Tol Cipali. Apakah saat ini masih turun di sana? Untuk saat ini gerimis masih tetap turun di wilayah rest area M166. 5 menit sebelumnya diguyur hujan deras, sehingga tampak sejumlah genangan air yang memang tidak berdampak bagi pemudik untuk bisa memarkirkan kendaraannya di rest area Barat. Oke, baik. Terima kasih rekan Zeni Johadi di rest area kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Stephen Patinama di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.